Assalamualaikum Sobat Iman, ucapan syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam edisi kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dukungan like, komen dan subscribe, terima kasih. Ada 3 tokoh dalam edisi yang akan kami ceritakan. Untuk kisah yang pertama adalah kisah sahabat Abu Sufyan bin Harits radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Harits masih saudara sepupu Nabi Muhammad. Ayahnya Harits bin Abdul Muthalib adalah saudara kandung ayah beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia juga saudara sesusu Nabi Muhammad karena pernah disusui oleh Halimah As-Sadiyah selama beberapa hari. Sebagian besar masa hidupnya sejak Nabi Muhammad mengemban risalah Islam, justru dihabiskan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya menggubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dalam berbagai pertempuran pun ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan muslim. Sebenarnya ia telah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya. Tetapi Abu Sufyan bin Harits melihat pemandangan menakjubkan yang tidak masuk akal. Pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi, tetapi sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Wajahnya tampak cemerlang dengan dahi-dahi yang lebar. Mereka ini, yang tidak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah membantu pasukan muslim menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui oleh pasukan muslim sendiri. Banyak peristiwa terjadi, ketika seorang muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan saja tiba-tiba saja kepala musuhnya terkulai dan mati. Atau tangannya terpotong, atau datang kepada seorang muslim dalam keadaan tertawan begitu saja seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muthalib. Peristiwa yang tidak terlihat oleh pasukan muslim atau pasukan musyrikin ini ternyata juga ditampakkan Allah kepada Ibnu Harits, tetapi tidak disertai hidayahnya. Begitulah, bukti kebenaran itu begitu nyata dilihatnya, tetapi Abu Sufyan bin Harits tetap menjadi tulang punggung kaum Quraisy dan sekutu musyriknya dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Baik dengan syair-syairnya, atau dengan pedang yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketika saudara-saudaranya, Naufal, Rabi'ah dan Abdullah bin Harits memeluk Islam, ia tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Tak heran jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menolak menemuinya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadinya Fathul Mekah. Setelah 20 tahun berlalu, hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Nabi Muhammad menggerakkan pasukan menuju Makkah. Ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbayat memeluk Islam, tetapi ia tidak tahu rencana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan segera menyerang kota Mekah karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, yaitu Ja'far dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abi Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad, dan seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 90-93. Ketika tiba di Abwa, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada kegentaran dalam dirinya, dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam, bisa jadi Nabi Muhammad telah menghalalkan darahnya, sehingga ia takut bila dibunuh. Tetapi tekadnya telah bulat, apapun resikonya ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan kaum muslim tersebut dan minta izin untuk menghadap Nabi Muhammad. Tetapi ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Ibnu Harits amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan. Jika memang tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyertai beliau dalam perjalanan tersebut adalah Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ia melihat keadaan ketiga orang tersebut sangat payah dan hampir putus asa, apalagi keadaan si kecil, Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi Muhammad yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Makkah, sehingga tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Sufyan bin Harits. Ia memberikan saran untuk mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, dan hadir di depan beliau dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya. Dan berkata seperti perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." Perkataan tersebut terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 91, Ali bin Abi Thalib sebagai putra didikan wahyu, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia kanak-kanaknya. Tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati beliau. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Harits dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi Muhammad mengerling sekilas pada Ali. Kemudian dengan gembira menyambut keislaman keduanya, dan beliau bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, Quran Surat Yusuf ayat 92. "Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara spontan ia menggubah syair untuk memuji keluhuran akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi Muhammad amat gembira dengan gubahan syair tersebut. Sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigi." Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudhu, sholat dan berbagai cara peribadatan lainnya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama karena rasa malu. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian Nabi Muhammad sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk surga. Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Mekah, pasukan muslim sempat kocar-kacir pada awalnya. Bahkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam bahaya. Akhirnya beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali dengan orang-orang Ansar sebagai pilar utamanya, dan memukul balik pasukan musuh sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan. Kendali tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang dan dikontrol dengan baiknya sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi Muhammad berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Harits." Sangat pendek ucapan beliau, tetapi kata, "saudaraku," yang diucapkan Nabi Muhammad, laksana air sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala kegersangan melanda. Masih jelas terbayang semua sikap permusuhan yang dilakukannya kepada beliau selama 20 tahun, masih juga lekat dalam ingatan, penolakan beliau untuk menemuinya ketika di Abwa. Tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai, "saudaraku," kegembiraan dan kebahagiaan yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haru yang tak tertahankan. Ia mencium, dan meratapi kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ia mencucinya dengan air matanya.
Abu Sufyan bin Harits menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar menyusul kesayangan dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika ia menggali lubang kuburan di Baqi, padahal saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang merasa aneh dengan apa yang dilakukannya menanyakan aktivitasnya tersebut. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." 3 hari kemudian ia terbaring sakit dan makin lemah sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya sejak memeluk Islam, tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Tak lama kemudian wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya, yaitu Nabi Muhammad. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat yang telah dipersiapkannya sendiri. Masya Allah, Sobat Iman, begitu harunya kisah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Mari kita lanjutkan kisah kedua, yaitu sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As merupakan salah satu tokoh Quraisy yang paling gencar menghalangi dakwah Nabi Muhammad dan menyiksa orang-orang lemah yang masuk Islam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada 3 orang, yang salah satunya adalah Amr bin As. Tetapi kemudian turun ayat yang melarang Nabi Muhammad melakukan hal itu, yakni mendoakan keburukan bagi manusia. Surah Ali Imran ayat 128. Amr bin As memiliki kemampuan yang tinggi di bidang politik dan strategi. Karena itu ia menyadari bahwa dengan dikukuhkannya Perjanjian Hudaibiyah, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin bisa dibendung lagi oleh orang Quraisy. Tetapi pengamatan dan prediksi yang tajam ini belum cukup untuk membawanya kepada Islam. Ia justru berkata kepada teman-teman dekatnya, "Marilah kita bergabung dengan Raja Najasyi di Habasyah dan menjadi anak buahnya. Jika Muhammad menang atas kaum Quraisy, kita sudah ada di sisi Najasyi. Tetapi jika kaum kita yang menang, maka kita adalah orang yang telah mereka kenal. Tidak ada sikap yang muncul dari mereka kecuali kebaikan saja." Teman-temannya itu menyetujuinya. Amr bin As memang telah cukup dikenal oleh Najasyi, Raja Habasyah, karena ia pernah menjadi duta kaum Quraisy ketika kaum Muslim hijrah ke Habasyah. Ia memanfaatkan hubungan baiknya ini agar bisa terselamatkan. Ketika pertentangan dua kubu, kaum Quraisy dan orang-orang Islam makin memuncak. Amr membawa kulit-kulit yang disamak, salah satu barang yang sangat disukai Najasyi, sebagai hadiah dalam jumlah yang cukup besar. Setibanya di Habasyah dan bersiap menghadap Najasyi, tampak utusan Nabi Muhammad, Amr bin Umayyah ad-Damri, masuk menemui Najasyi berkaitan dengan keberadaan Ja'far bin Abu Thalib dan kaum muhajirin lainnya di Habasyah. Setelah Amr bin Umayyah keluar dari majelis Najasyi, Amr bin As memasuki ruangan. Ia bersujud seperti yang selama ini dilakukannya, dan Najasyi menyapanya, "Selamat datang sahabat karibku, apakah engkau membawa hadiah dari negerimu untukku?" Ketika Amr menyerahkan hadiah kulit-kulit tersebut, tampak sekali kegembiraan dan ketakjuban Najasyi. Apalagi, jumlahnya cukup banyak. Pada saat melihat utusan Nabi Muhammad datang, muncul niat Amr untuk membunuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka ia berkata kepada Najasyi, "Wahai tuanku, aku melihat seorang lelaki yang baru keluar dari majelis ini. Ia adalah utusan dari lelaki yang menjadi musuh kami. Serahkanlah ia padaku, untuk kubunuh, karena lelaki itu, Muhammad, telah banyak menghina dan melecehkan pemuka-pemuka kami." Mendengar permintaan Amr ini, Najasyi sangat marah, dan Amr menangkap ekspresi itu dan ia sangat ketakutan. Kalau saja saat itu bumi terbelah, rasanya ia ingin memasukinya agar terhindar dari kemarahan Najasyi. Karena itu buru-buru ia berkata lagi, "Tuanku, demi Allah, aku mengira Tuan tidak menyukai permintaanku itu." Najasyi berkata, "Apakah engkau meminta aku menyerahkan utusan dari seorang lelaki yang didatangi malaikat Jibril,
sebagaimana ia datang kepada Musa, agar engkau bisa membunuh utusan itu. Wahai Najasyi, apakah ia memang orang yang seperti itu? Tanya Amr. Amr bin As tentulah tidak mengerti bahwa telah beberapa hari lamanya, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tinggal di Habasyah. Dan salah satu misinya adalah membawa surat beliau untuk menyeru Najasyi memeluk Islam, dan ia telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Najasyi telah mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk menjadi istri beliau. Najasyi berkata, "Kecelakaan bagimu, hai Amr, taatilah aku dan ikutilah dia, Nabi Muhammad, karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran. Dan dia akan memperoleh kemenangan dari siapapun yang menentangnya, sebagaimana Musa bin Imran memperoleh kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya." Mendengar ucapan Najasyi ini, seperti ada kilat yang menyambar hatinya, tetapi sekaligus membuka mata hatinya hingga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala meneranginya. Amr berkata kepada Najasyi, "Maukah engkau membayat aku atas Islam untuknya?" "Baiklah," kata Najasyi, dan ia membayat Amr untuk memeluk Islam. Amr keluar dari majelis Najasyi dengan pandangan tentang Nabi Muhammad, yang jauh berbeda dengan ketika ia memasukinya. Tetapi ia masih menyembunyikan keislamannya dari sahabat-sahabatnya yang menunggu di luar, dan mengajak mereka kembali ke Makkah dengan dalih misinya gagal. Diam-diam ia berencana menemui Nabi Muhammad di Madinah, untuk menyatakan dan mengukuhkan keislamannya. Beberapa waktu kemudian, di suatu pagi yang masih cukup gelap, Amr bin As meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, hingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi ketika sampai di Hadah, suatu tempat antara Makkah dan Taif, Amr melihat dua orang telah berjalan mendahuluinya meninggalkan kota Makkah. Ketika keduanya beristirahat, salah satunya dari mereka menambatkan tunggangannya, dan satunya lagi masuk ke tenda. Setelah makin dekat, ternyata orang itu Khalid bin Walid. Amr pun bertanya, "Hendak kemanakah engkau, hai Abu Sulaiman?" Khalid menjawab kalau akan ke Madinah menemui Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Tak lama kemudian orang yang di dalam tenda keluar, ternyata Utsman bin Talha. Amr gembira sekali karena bertemu dengan teman seperjuangan di dalam kekafiran, yang bermaksud sama untuk memeluk Islam. Mereka pun sepakat untuk bersama-sama menyampaikan bayat keislaman di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertiga sampai di Madinah di awal bulan Safar tahun 8 Hijriah selepas Asyar, mereka mendekati Masjid Nabi Muhammad. Tampak kegembiraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, melihat kedatangannya, beliau bersabda, "Makkah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Terdengar juga seorang sahabat lainnya berkomentar, "Seluruh penduduk Makkah akan tunduk kepada beliau karena dua lelaki ini." Amr merasa, bahwa yang dimaksud dua orang itu adalah dirinya dan Khalid bin Walid. Pertama Khalid bin Walid yang berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam, Amr menyusul dan diikuti oleh Utsman bin Talha. Amr berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbayat kepadamu agar diampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Amr, berbayatlah karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang terdahulu, dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Sejak keislamannya, ia terjun dalam beberapa pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jiwa pemimpin dan kelicinan strateginya baru menonjol saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan ia terkenal dengan sebutan penakluk Mesir, karena pasukan yang dikomandaninya berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Romawi dari sana, dan akhirnya Mesir menjadi salah satu negara yang menjadi ikon Islam sampai sekarang. Sebuah peristiwa menarik terjadi dalam pertempuran melawan pasukan Romawi di Mesir. Riwayat lain menyebutkan peristiwa ini terjadi di Perang Yarmuk di Syria, juga melawan pasukan Romawi. Amr bin As sebagai komandan pasukan Muslim yang mengepung benteng Romawi, diundang oleh komandan benteng Artabon untuk berunding. Sebenarnya undangan ini hanya jebakan belaka, mereka telah menyiapkan perangkap, jika Amr bin As kembali dari pertemuan tersebut,
mereka akan menimpakan batu-batu yang telah disiapkan hingga ia tewas. Tanpa prasangka apa-apa, Amr memenuhi undangan tersebut. Setelah terjadi beberapa kesepakatan, Amr akan kembali, tetapi ia menangkap suatu gejala yang tidak semestinya. Di luar ruangan, ia melihat beberapa gerakan di atas benteng yang mencurigakan, padahal ia akan lewat di bawahnya. Sadarlah Amr bahwa ia masuk dalam jebakan mereka. Ia berpikir cepat, kemudian kembali menemui Artabon dan berkata, "Wahai Artabon, di markasku di sana, menunggu beberapa sahabat utama Rasulullah, merekalah yang paling didengar pendapatnya oleh Khalifah Umar jika mengambil keputusan penting. Karena itu aku ingin membawa mereka ke sini untuk memantapkan kesepakatan kita ini." Artabon terpancing dengan siasat Amr yang sebenarnya hanya bohong semata. Ia berpikir, kalau bisa membunuh beberapa tokoh orang muslim sekaligus, sebaiknya ditunda saja sampai mereka semua datang. Apalagi sepertinya orang ini, Amr bin As, bukanlah pimpinan tertinggi dari pasukan muslim tersebut. Ia segera memberi kode tertentu kepada prajuritnya untuk menunda atau membatalkan rencananya, dan Amr bisa keluar dari benteng dengan selamat. Ia tersenyum dalam hati melihat Artabon termakan muslihatnya. Keesokan harinya, Amr mengerahkan pasukannya menyerbu benteng Mesir dengan semangat membara. Sementara itu pasukan Romawi yang justru tidak siap dengan serangan tersebut. Mereka beranggapan kalau para pimpinan pasukan muslim, seperti yang dikatakan Amr, masih akan datang untuk mematangkan perundingan. Akibatnya mereka dengan mudah dikalahkan dan benteng tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin, berkat kepiawaian Amr bin As. Amr bin As adalah tipikal seorang negarawan ulung dan mempunyai ambisi dalam kekuasaan, namun demikian ia termasuk orang yang amanah. Karena itu, Umar bin Khattab tetap mempercayainya memegang jabatan gubernur Mesir walaupun ia hidup bergeliman harta, tetapi tentu saja ia dalam pengawasan yang ketat dari Umar. Pernah ia hidup terlalu berlebihan dari kekayaan yang dimilikinya. Segera saja Umar mengirim utusan, yakni Muhammad bin Maslamah, dan memerintahkan harta Amr dibagi dua, separuh untuk Amr bin As. Dan separuhnya lagi diserahkan ke Baitul Mal, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Amr pun dengan senang hati menerima keputusan Umar tersebut. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, pena takdir membawa Amr bin As pada pilihan berpihak kepada Muawiyah, tentu dengan alasan dan motivasi yang hanya diketahui oleh Amr. Yang jelas, peran Amr bin As sangat besar dalam memenangkan Muawiyah atas Ali bin Abi Thalib, walau dengan cara dan jalan yang tidak sepenuhnya benar, dengan cara siasat dan muslihat yang memang sangat dikuasai oleh Amr bin As. Dalam pertempuran Siffin, ketika pasukan Muawiyah terdesak dan hampir dikalahkan oleh pasukan Ali, Amr menyarankan kepada Muawiyah untuk mengangkat Al-Quran dengan pedang atau tombaknya dan berteriak untuk bertahkim, berhukum dengan Al-Quran. Siapapun tahu bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang sangat mengenal dan menghargai Al-Quran, bahkan ia termasuk salah satu dari pemimpin-pemimpin, para penulis dan penghafalnya, salah satu dari 5 orang, yakni Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Begitu sarannya tersebut dilaksanakan Muawiyah, Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan kepada pasukan Muawiyah. Banyak sekali kecaman dari sahabat dan tentaranya atas sikapnya ini, tetapi Ali tak bergeming. Pada dasarnya Ali memang tidak menghendaki peperangan tersebut terjadi, dan ia juga bukan tipikal orang yang ambisius dengan kemenangan, kekuasaan dan jabatan. Maka ketika jalan perundingan yang diminta, apalagi berhujah dengan Al-Quran, serta-merta Ali menyetujuinya. Masing-masing pihak mengirimkan juru runding, Muawiyah mengirim Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya lah Ali ingin mengirimkan Abdullah bin Abbas karena ia telah mengenal dengan baik karakter Amr bin As yang suka bersiasat, dan itu akan bisa diimbangi oleh Ibnu Abbas. Sementara Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat yang saleh, yang selalu saja husnuzon pada orang lain. Tetapi karena mayoritas pasukan menghendaki Abu Musa, Ali menyetujuinya. Dalam perundingan dua tokoh sahabat yang berbeda karakter ini, disepakati bahwa kedua pemimpin harus meletakkan jabatannya terlebih dahulu.
Kemudian diadakan pemilihan langsung terhadap salah satu dari keduanya, siapa yang dibayat lebih banyak, dialah yang berhak menjadi khalifah. Masing-masing wakil pihak harus berpidato di hadapan seluruh pasukan dan melepaskan jabatan yang diwakilinya, baru setelah itu bisa dilaksanakan pemilihan. Abu Musa menerima perundingan tersebut dengan segala prasangka baiknya kepada Amr bin As. Abu Musa menuruti permintaan Amr untuk berpidato pertama kali dan menanggalkan jabatan khalifah dari Ali. Setelah Abu Musa turun dari podium, Amr bin As menggantikan berpidato. Ia berkata, sesungguhnya Abu Musa telah menanggalkan jabatan khalifah dari pemimpinnya, Ali bin Abi Thalib, dan saya pun menyatakan hal yang sama. Selanjutnya, dengan ini saya menetapkan Muawiyah sebagai khalifah dan Amirul Mukminin yang bertanggung jawab atas penuntutan darah Khalifah Utsman bin Affan, hendaklah kalian berbaiat kepadanya. Abu Musa al-Asy'ari terperangah kaget dengan perkataan Amr bin As, sama sekali ia tidak menyangka muslihat tersebut. Sementara Ali tampak tenang, sepertinya ia telah menduga hasil dari pertemuan dua tokoh tersebut. Pasukan Ali yang sebelumnya telah terpecah belah karena penghentian pertempuran yang diambang kemenangan makin kacau balau. Sebagian berbalik memusuhi Ali, sebagian lagi keluar dari pasukan utama. Inilah peran besar Amr bin As dalam membalik keadaan, dari kekalahan total, menjadi kemenangan pihak Muawiyah atas pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi menjelang ajalnya di tahun 43 Hijriah, ketika itu ia menjabat gubernur Mesir di masa pemerintahan Muawiyah. Seolah-olah ia menyadari semua langkah-langkah keliru dalam bersiasat dan bermuslihat, dan ia berdoa, "Ya Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan, mohon Engkau memaafkannya, aku ini orang yang tak sunyi dari kelemahan, mohon Engkau memberikan pertolongan. Jika Engkau tidak melimpahkan rahmat karunia-Mu, celakalah nasibku, ya Robbi." Sobat Iman, kisah Amr bin As telah selesai, mari kita lanjutkan dengan kisah sahabat yang ketiga yaitu Amir bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Amir bin Amr bin al-Aqwa adalah saudara dari Salamah bin Aqwa, seorang remaja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya sebagai pasukan pejalan kaki terbaik. Karena itu Amir pun lebih dikenali dengan nama Amir bin Aqwa. Ketika terjun dalam perang Khaybar, dua bersaudara al-Aqwa dari Bani Aslam ini bahu-membahu memerangi kaum Yahudi. Amir bin Aqwa menyenandungkan suatu syair untuk membangkitkan semangat, "Kalau tidak karena Engkau wahai Muhammad tidaklah kami mendapat hidayah, tidak salat dan berzakat, kami dicukupkan dengan kelebihan Engkau, maka turunkanlah atas kami ketenangan, dan teguhkanlah kaki-kaki kami menghadapi musuh dalam peperangan ini." Nabi Muhammad diberitahu para sahabat tentang syair yang disenandungkan tersebut. Beliau menanyakan siapa penyenandungnya. "Amir bin Aqwa," kata para sahabat. "Semoga Allah akan mengampuni Amir." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu pertanda beliau senang dengan apa yang dilakukannya. Tetapi para sahabat pun menangkap pertanda pula. Jika beliau menghususkan doa pada seseorang dalam suatu pertempuran, pastilah ia akan menemui syahid. Amir memahami pula hal ini, dan ia menjadi sangat gembira dan bersemangat menggempur musuh. Ketika pertempuran berkecambuk, dengan sengitnya, muncullah Marhab, seorang pahlawan Yahudi, yang sudah sangat dikenal di daerah Khaybar dan sekitarnya akan keberanian dan kepiawaiannya dalam adu senjata. Ia menantang duel sambil menyombongkan nama besarnya. Tanpa banyak pertimbangan, Amir meloncat ke hadapan Marhab sambil mengucapkan perkataan untuk mengimbangi kesombongan Marhab. "Penduduk Khaybar tahu, akulah Amir, pahlawan perang yang perkasa, menyerbu musuh seorang diri tanpa takut apa-apa." Dua orang yang itu pun bertempur dengan serunya, tampaknya kekuatan mereka berimbang. Pada suatu kesempatan, posisi Amir di atas angin dan sangat menguntungkan. Ia siap memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya, untuk menghabisi perlawanan musuhnya. Tetapi tanpa disadarinya, hulu pedangnya melentur dan ujung pedangnya berbalik mengenai ubun-ubun kepalanya sendiri, hingga ia tewas seketika. Pasukan Muslim yang melihat peristiwa tersebut spontan berkata, "Kasihan Amir, ia terhalang memperoleh mati syahid." Salamah bin Aqwa, yang berada tak jauh dari tempat saudaranya itu pun, merasa kecewa dan menyesal atas kejadian yang menimpa Amir. Ia beranggapan seperti kebanyakan sahabat lainnya, bahwa Amir mati karena bunuh diri.
Walau itu dilakukan tanpa sengaja, tentulah ia kehilangan pahala berjihad dan kematian sebagai syahid. Ketika perang pada hari itu usai, Salama menceritakan peristiwa yang menimpa Amir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis, dan ia bertanya, "Wahai Rasulullah, benarkah pahala Amir gugur karena kematiannya tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan arif memberikan jawaban yang menenteramkan, ia gugur sebagai pejuang yakni mati syahid, bahkan ia memperoleh 2 macam pahala. Dan sekarang ini ia sedang berenang di sungai-sungai surga. Hati Salama menjadi senang dengan penjelasan Nabi Muhammad tersebut, bahkan pandangan tembus beliau atas saudaranya yang telah syahid tersebut meningkatkan semangatnya untuk terus berjuang membela panji-panji agama Allah. Demikian kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk edisi hari ini, sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum.